Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romji Sada dari Prodi Manajemen Informatika Karyawan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dalam digital marketing mengikuti social trend terbaru tentunya. Oke, di sini untuk pertama-tama kita akan melakukan pengenalan terlebih dahulu untuk strategi digital marketing ya. Seperti yang kita tahu, pentingnya mengikuti social trend dalam digital marketing penting untuk mengikuti dan memanfaatkan social trend terkini. Hal ini membantu perusahaan untuk tetap relevan dan terhubung dengan audiens mereka. Jadi di sini maksudnya adalah perusahaan itu harus terus mengikuti tren agar tidak ketinggalan zaman ya. Karena jika suatu perusahaan itu ketinggalan zaman atau informasi dari tren yang dibutuhkan dari masyarakat pada zaman tertentu atau pada zaman saat ini, maka perusahaan tersebut akan mengalami kemunduran hingga akhirnya perusahaan tersebut akan tutup. Maka dari itu, mengikuti social trending atau mengikuti social trend yang sedang terjadi saat ini ya, itu sangat penting ya untuk mengetahui kebutuhan yang ada pada masyarakat. Oke, di sini untuk strategi digital marketing. Strategi dalam digital marketing melibatkan penggunaan berbagai alat dan platform online untuk mempromosikan produk atau layanan, meningkatkan brand awareness, dan mencapai tujuan bisnis. Di sini kita berada pada era digital dan era modernisasi di mana semua sekarang berbasis online, dan tentu saja ada platform yang sangat berguna untuk kita gunakan untuk meningkatkan performa dari perusahaan ini agar perusahaan ini mengalami peningkatan dalam trennya. Dan di sini kita juga bisa meningkatkan nama brand agar perusahaan ini lebih dikenal oleh masyarakat ya, karena untuk membangun sebuah nama dan membangun sebuah brand itu bukanlah hal yang mudah. Kita harus melakukan banyak promosi sana sini untuk mengenalkan nama kita atau nama brand perusahaan kita kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang brand kita. Oke, di sini saya akan lanjut. Nah, di sini saya akan bahas kembali mengenai kenapa social trend itu penting. Kita masuk ke subjudul yang pertama, memengaruhi perilaku konsumen. Social trend dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih dan membeli produk dan layanan. Dengan memahami tren yang sedang populer, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk menarik konsumen yang lebih baik. Nah, dari poin pertama ini, social trendnya dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Semisal trennya itu berubah ya dari masa ke masa. Ada tren di mana para audiensnya itu menyukai hal yang berbau estetik, atau terkadang ada audiens pada masa tertentu menyukai hal-hal yang berbau set atau galau mungkin ya. Jadi social trend tersebut dapat mengubah perilaku konsumen tersebut dalam memilih atau membeli produk-produk yang sesuai dengan social trend yang mereka ikuti. Untuk poin kedua, dengan memahami tren yang sedang populer, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka dan menarik konsumen yang di sini para digital marketer atau para tim marketing ya. Di sini harus terus memantau pola tren dari hal yang sedang terjadi saat ini di dunia ini, di mana mereka dalam melihat tren tersebut mereka dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih baik yang menyesuaikan tren dan dengan target market yang sesuai. Jadi mereka tidak asal memasukkan promosi ke tren yang salah atau ke target market yang salah. Di sini kita masuk ke subjudul yang kedua, yaitu meningkatkan visibilitas merek. Mengikuti social trend dapat membantu meningkatkan visibilitas merek. Di sini saya tulis visibilitas itu merupakan bagaimana
memasukkan memasukkan nama dari tren kita ke dalam video promosi, atau ibarat kayak video kita membuat konten yang bercanda tapi disering brand, nama brand kita nanti di tengah-tengah, dan itu merupakan sebuah strategi ya dari peningkatan untuk visibilitas dari kita di dalam platform digital. Oke, kita masuk ke poin kedua. Dengan memanfaatkan tren yang sedang populer, perusahaan dapat menarik perhatian lebih banyak orang dan memperluas jangkauan mereka. Nah, di sini dengan mengikuti tren yang sedang ada, maka tren yang sedang tinggi-tingginya nih kan, maka di sini perusahaan masuk juga yang mengikuti tren tersebut dengan menyalurkan branding tadi. Maka perusahaan dapat nama itu tadi yang dikenal, dan kemungkinan besar akan menarik perhatian lebih banyak orang atau audiens yang tertarik dengan produk atau layanan yang kita bakalan berikan kepada mereka. Jadi sini kita masuk ke subjudul yang mengidentifikasi peluang pemasaran baru. Social trend juga dapat membantu perusahaan mengidentifikasi peluang pemasaran yang baru. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa social trend itu dapat merubah cara pandang kita dalam pemasaran. Mana kita tentang pemasaran mungkin hanya melalui brosur atau pamflet atau apapun. Di sini kita dapat melakukan pemasaran baru melalui platform digital atau yang lain. Yang kedua, dengan memperhatikan tren yang sedang berkembang, perusahaan dapat menemukan cara baru untuk memasarkan produk atau layanan mereka dan mencapai target audiens yang lebih luas. Nah, di sini kita akan dapat menemukan cara baru untuk memasarkan produk seperti yang saya bilang tadi, atau layanan kita yang kita buat untuk mencapai target audiens yang lebih luas. Jadi dengan social trend ini kita dapat mencakup target audiens yang lebih luas, di mana social trends ini kita mengikuti platform digital yang cakupannya itu luas, bukan hanya misal kita memakai koran dalam suatu wilayah saja, atau misal kita memakai brosur dalam suatu kabupaten atau ya di mana tempat platform itu ditempel. Tapi jika kita memanfaatkan platform digital ini, maka jangkauan yang kita dapatkan untuk mencapai sebuah audiens itu akan lebih luas, dimana di situ kita akan mencakup yang kemungkinan seluruh dunia ya, karena dalam jaringan komputer ini kan kita saling terkoneksi. Selama ada akses internet, kita bisa terkoneksi antara satu negara dengan negara lain, makanya ini bisa masuk ke dalam strategi dengan skala internasional. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan mengatasi social trends ini, yang dimana video TikTok di sini mengalami kemajuan yang sangat pesat, dimana sekarang ini kita lebih cenderung orang-orang sekarang dari anak-anak, remaja atau dewasa sekarang kebanyakan main TikTok. Maka tren TikTok saat ini sedang sangat meningkat pesat gitu ya, kemudian dikejar oleh story Instagram, kemudian podcast. Nah, kita harus memanfaatkan ini, mempromosikan apa yang kita berikan, baik itu produk maupun layanan, agar perusahaan dapat berkembang menjadi lebih baik. Oke, di sini kita masuk ke poin tren populer sosial media. TikTok menjadi tren yang sangat populer saat ini dengan pengguna semakin banyak ya. TikTok bahkan hampir menyaingi Facebook ya. TikTok bahkan hampir menyaingi Facebook yang dari dulu itu merupakan sosial media terbesar ya. Dan kemudian story Instagram juga menjadi tren signifikan dengan pengguna yang aktif membagikan momen sehari-hari. Story Instagram juga menjadi tren aktif, di mana sekarang orang sekarang itu lebih cenderung membuat story Instagram dalam kegiatan mereka. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita membuat sebuah akun Instagram
yang khusus untuk mempromosikan itu diselingi dengan konten-konten yang bermanfaat ataupun pencandaan yang akan mempromosikan brand yang kita miliki. Maka dari itu kita harus mengikuti social trend yang terjadi saat ini. Podcast juga menjadi tren yang berkembang besar dengan banyak orang yang mendengarkan dan menciptakan konten podcast. Nah, ini benar sekali. Apalagi di zaman sekarang ya, podcast itu sangat berpengaruh sekali ya. Sangat berpengaruh pada perkembangan sosial media, dimana orang-orang sekarang mulai tertarik dengan podcast, dengan tema-tema dari podcast yang mungkin menarik bagi mereka. Kita lanjut ke subtrend dalam industri tertentu. Dalam industri fashion dan warna pastel sedang populer dengan banyak brand yang menghadirkan koleksi dengan warna-warna lembut. Nah, untuk industri fashion mungkin saat ini orang-orang lebih ke arah estetik atau warna yang tidak terlalu gelap tapi juga menyenangkan mata, makanya mereka lebih memilih warna-warna lembut. Nah, sekarang ini sedang populer nih, anak-anak muda sekarang suka dengan warna-warna yang estetik, ibaratnya jadi warna-warna yang lembut gitu, tidak terlalu kontras, tidak terlalu gelap gitu. Jadi lebih baik kalau jika perusahaan bergerak dalam industri fashion, alangkah lebih baiknya mereka mengikuti warna-warna yang lembut, yang pikirannya estetik gitu. Oke, kita masuk ke dalam industri makanan. Tren makanan sehat dan organik terus berkembang dengan banyak restoran dan toko yang menawarkan pilihan makanan yang sehat. Nah, ini juga benar, ini diselingi dengan video TikTok yang juga mengenalkan kepada mereka bahwa inilah saatnya kita merubah gaya hidup dengan memakan makanan yang lebih sehat gitu. Nah, di situ kita bisa memasukkan produk kita, semisal kita menjual sebuah puding yang dari sayur gitu. Nah, itu kan merupakan makanan yang sehat ya, dimana mengatasi kelangkaan atau kesusahan anak-anak dalam memakan sayur. Nah, maka kita masukkan di situ produk kita, maka kita buat konten, terus kemungkinan besar akan tertarik karena penasaran puding dan sayur ini kan baru pertama kali gitu kan. Jadi kemungkinan besar audiens yang akan datang diterima dan tertarik dengan produk kita akan lebih banyak. Oke, kemudian dalam industri teknologi, tren kecerdasan buatan ada AI semakin berkembang dengan banyak perusahaan yang mengadopsi teknologi AI dalam produk dan karena ini benar sekali. Belakangan ini AI sangat berkembang dan berkembang pesat dalam perusahaan, bahkan perusahaan sekelas KFC dan McDonald membuat copywriting mereka menggunakan sebuah AI yang bukan lagi manusia, dan mereka bersaing kayak mereka bergelut dalam copywriting mereka, dan ini sedang menjadi tren gitu yang harusnya kita juga ikut andil ke dalam tren tersebut agar kita tidak ketinggalan zaman dengan perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Kita lanjut. Jadi di sini ada beberapa strategi pemasaran yang berbasis social trend, di mana konten yang relevan, membuat konten yang relevan dengan social trend adalah suatu strategi pemasaran yang efektif, dan ini tentu saja benar. Membuat konten yang sesuai dengan tren yang sedang terjadi itu sangat diperlukan, karena tren yang sedang terjadi yang sudah pasti kita memiliki banyak penonton ya jika kita mengikuti social trend yang sedang terjadi. Menggunakan hashtag yang sedang tren dapat membantu meningkatkan visibilitas konten Anda di media sosial. Menggunakan hashtag yang sedang tren ini dapat memancing, karena sekarang di dalam konten-konten itu terdapat hashtag yang dapat memicu FYP atau for your page itu agar muncul di beranda-beranda orang itu agar lebih mudah ditemukan kontennya, karena algoritmanya itu membantu seseorang konten kreator sesuai dengan hashtag tren yang sedang terjadi. Jadi kita harus membuat konten dengan hashtag tren yang sedang terjadi. Kemudian berpartisipasi dalam tantangan viral. Berpartisipasi dalam tantangan viral dapat membantu memperluas jangkauan dan meningkatkan keterlibatan audiens Anda. Di sini kita harus
berantisipasi dengan sesuatu yang viral juga gitu, menciptakan sesuatu mungkin inovasi baru, mungkin video kita yang viral namun dengan cara yang baru, dengan ide yang lain gitu, agar menarik banyak audiens ke dalam video kita tadi. Nah, jadi kita juga dapat menggunakan influencer dalam digital marketing. Mungkin kalian bertanya-tanya mengapa menggunakan influencer gitu. Karena memanfaatkan popularitas influencer untuk memperluas jangkauan merek itu sangat bagus. Dimana influencer itu kan sudah memiliki banyak dari follower mereka yang sudah influencer ini punya gitu dari dulu. Dari pertama mungkin mereka membuat konten lucu atau konten serius atau apapun itu yang audiens mereka itu suka. Jadi lebih baik kita memanfaatkan itu, dimana kita menyuruh mereka membuat suatu video yang akan memasukkan atau menyelipkan brand kita ke dalam video mereka itu. Maka audiens dari mereka itu akan setidaknya mengenali brand dari yang kita punya gitu. Oke, mencapai audiens yang lebih luas dan terlibat secara efektif. Nah, ini benar seperti yang saya bilang tadi, untuk mencapai audiens yang terlibat ya ke dalam konten creator ini. Nah, influencer ini kan memiliki banyak audiens atau followers gitu ya. Kita dapat memanfaatkan itu untuk mengenalkan produk kita kepada audiens dari atau follower dari follower dari influencer tersebut ya. Kemudian membangun kepercayaan dan kredibilitas direct melalui rekomendasi influencer. Dan ini benar sekali, kepercayaan itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan kita tidak bisa semena-mena kita membuat konten, kita belum terkenal, kita belum apa-apa, namun kita membuat konten yang meyakinkan sesuatu itu kayak kurang terpercaya. Apalagi follower kita dikit, kita belum dikenal, itu susah. Makanya kita akan menggunakan jasa dari influencer ini yang sudah memiliki follower yang banyak. Jadi kepercayaan mereka kepada influencer tersebut ini bisa kita manfaatkan untuk setidaknya mempromosi atau mendapatkan kepercayaan dari para follower dari influencer tersebut. Kemudian meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan penjualan. Nah, tentu saja kita dapat meningkatkan penjualan jika para followers dan audiens dari influencer tersebut dapat tertarik gitu ke dalam produk atau dapat penasaran gitu, ini produk gini, ini produknya gini ya, kayaknya menarik nih. Jadi mereka akan melakukan pembelian atau pemesanan terhadap produk-produk kita. Ini tentu saja cangkupannya cukup luas ya, dari jika kita menyewa influencer yang dengan skala follower yang lebih besar, maka itu akan memberikan keuntungan yang sangat besar. Oke, di sini kita bagaimana menggunakan influencer tersebut. Kita melakukan identifikasi influencer yang sesuai dengan merek dan audiens target. Nah, kita di sini tidak sembarang memilih influencer ya. Kita harus mengidentifikasikan influencer yang kemungkinan sesuai dengan produk atau layanan kita gitu. Jadi kita nggak sembarang memilih influencer dalam memasarkan produk kita. Kemudian kita jalin hubungan dengan influencer melalui kolaborasi dan konten relevan. Nah, ini benar, kita menjalin hubungan dengan influencer ini, kita menyuruh seperti yang saya bilang tadi, menyuruh influencer itu untuk membuat kolaborasi video, dimana di situ video tersebut akan menyelipkan promosi kita atau nama brand kita di situ. Maka para audiens akan mengenal brand kita gitu. Oke, kita gunakan platform sosial media untuk mempromosikan konten influencer. Nah, ini sangat benar ya. Kita menggunakan platform sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook atau Twitter gitu untuk mempromosikan influencer. Dimana influencer ini dimana followersnya yang paling banyak, maka di sini kita akan fokuskan pembuatan video yang lebih relevan dengan produk yang kita miliki, agar traffic dari penjualan kita itu meningkat gitu. Kemudian kita pantau evaluasi hasil kampanye untuk meningkatkan service. Ini kita harus pantau terus evaluasi dari hasil setelah kita menyewa influencer, apakah mengalami peningkatan ataukah mengalami penurunan, atau kita harus terus pantau trafficnya agar kita dapat
memberikan langkah yang lebih baik ke depannya gitu. Oke, kita juga bisa memanfaatkan konten viral. Konten viral adalah salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan visibilitas dan kesadaran merek. Dengan memanfaatkan konten yang menarik dan berpotensi viral, merek dapat mencapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan keterlibatan pengguna. Berikut adalah beberapa cara untuk memanfaatkan konten viral. Nah, sini ada cara nih untuk meningkatkan konten viral. Pertama itu kreativitas dan originalitas. Buat konten unik dan menarik untuk menarik perhatian pengguna ya. Di sini kita kemudian berikan nilai tambah kepada audiens dengan memberikan informasi yang berguna atau hiburan yang menyenangkan. Jangan takut untuk berpikir di luar kotak dan mencoba hal baru. Relevansi tren dan tren. Kemudian kita pantau tren terkini dan temukan cara untuk menghubungkan dengan merek Anda. Buat konten yang relevan dengan minat dan kebutuhan target audiens Anda. Kemudian gunakan hashtag dan topik yang sedang populer untuk meningkatkan jangkauan, seperti yang saya pada slide-slide tadi ya, sesuai ya. Kemudian kita gunakan kolaborasi dan influencer. Jalin kerjasama dengan influencer atau pengguna yang memiliki pengaruh besar di sosial media. Mintalah mereka untuk membagikan atau mengomentari konten Anda untuk meningkatkan visibilitas dan kredibilitas. Nah, ini jika ada komentar dari influencer besar gitu, seperti Raffi Ahmad ini atau Baimon, mungkin para audiens dari mereka itu bakalan ikut di situ tuh, bakalan ikut komen di balasannya gitu, maka produk kita akan semakin terkenal gitu. Oke, kemudian pastikan influencer yang Anda pilih sesuai dengan kepribadian mereka. Nah, ini seperti saya bilang tadi, kita harus menyesuaikan influencer yang kita pilih untuk mempromosikan produk atau layanan dari perusahaan kita tadi ya. Jika influencer tersebut misal membuat konten yang aneh-aneh yang tidak sesuai dengan produk kita, kan rasanya kurang efektif gitu. Kemudian kita di sini optimalkan dan berbagi. Optimalkan konten Anda untuk berbagi di platform media sosial. Di sini kita bagikan di semua platform media sosial agar lebih efektif ya, agar jangkauannya pun lebih luas gitu. Kita gunakan gambar, video atau infografis yang menarik perhatian dan mudah dibagikan. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, membuat konten-konten itu salah satu cara yang efektif ya untuk meningkatkan optimalisasi dari perusahaan. Kemudian berbagi konten Anda secara konsisten dan aktif terlibat dengan audiens Anda. Kemudian strategi pemasaran dan platform media sosial. Mengoptimalkan penggunaan platform media sosial. Manfaatkan fitur-fitur yang disediakan oleh platform media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan interaksi dengan audiens. Nah, di sini kita akan memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan oleh platform media sosial seperti fitur reels, seperti story atau fitur konten, dan kita menggunakan hashtag untuk mengikuti algoritma yang terjadi gitu. Maka itu akan sangat berpengaruh pada visibilitas dari merek yang akan kita promosikan tadi. Kemudian kita akan berinteraksi dengan audiens, membangun hubungan yang kuat dengan audiens melalui tanggapan yang cepat dan relevan terhadap komentar, pesan, dan ulasan. Itu pasti akan menjadi suatu hal yang baik gitu bagi perkembangan perusahaan. Misal kita ada orang nih penasaran dengan produk kita dan konten yang kita buat gitu, lebih bagusnya kita menjawabnya pada saat itu juga, karena kan kita tidak tahu waktu sibuk dan mereka kapan, dan mereka menyempatkan waktu untuk mengomentari dari apa yang kita buat gitu. Kita harus menghargai itu, maka itu kita harus menjawab komentar atau pesan mereka ya, karena yang penasaran dengan produk kita dengan cepat dan tepat ya. Oke, kini kita akan mengukur keberhasilan strategi digital marketing ya. Kita mengukur engagement rate. Engagement rate adalah metrik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana audiens terlibat dalam konten digital. Kemudian dapat diukur dengan menghitung jumlah likes, comments, dan share pada postingan media sosial. Nah, di sini tentu saja kita dapat melihat jumlah likes, comment, dan share pada konten-konten yang kita buat tadi, di mana audiensnya nih tertariknya ke konten yang mana gitu. Atau kan ada beberapa konten yang kita buat mungkinnya dari yang lucu, yang serius atau apa, audiens sukanya yang lucu mungkin. Jadi kita memaksimalkan pembuatan konten yang lebih banyak tentang
konten yang lucu dengan menyelipkan produk kita. Nah, jadi itu akan sangat berpengaruh untuk jumlah likes, comment, dan shares. Oke, sini semakin tinggi engagement rate, semakin besar pengaruh dan keberhasilan strategi digital marketing kita. Nah, ini tentu saja ya akan meningkatkan strategi keberhasilan dari strategi digital marketing kita. Kemudian kita akan mengukur conversion rate. Conversion rate adalah metrik yang mengukur seberapa efektif strategi digital marketing kita dalam mengubah pengunjung menjadi pelanggan untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Dapat diukur dengan menghitung jumlah pengunjung yang melakukan pembelian atau mengisi formulir kontak. Semakin tinggi conversion rate, semakin berhasil strategi digital marketing kita dalam menghasilkan hasil yang diinginkan. Nah, conversion rate ini juga sangat penting ya untuk mengukur keberhasilan pengukuran strategi marketing kita agar mendapatkan hasil yang diinginkan gitu. Mengukur return on investment ROI. ROI adalah metrik yang digunakan untuk mengukur keuntungan yang dihasilkan dari investasi dalam strategi digital marketing kita. Dapat diukur dengan membandingkan total pendapatan yang dihasilkan dengan total biaya yang dikeluarkan untuk strategi digital marketing. Semakin tinggi ROI, semakin sukses dan menguntungkan strategi digital marketing kita. Nah, untuk studi kasusnya kita akan mengambil perusahaan yang sukses mengikuti social trend ya. Di sini kita ambil contoh Gojek. Perusahaan Gojek contoh sukses dalam mengikuti social trend dalam strategi digital marketing mereka. Nah, Gojek ini perusahaan yang sangat bagus dalam melihat peluang yang terjadi dalam masyarakat, di mana di sini sosial media kan mulai berkembang luas, teknologi mulai berkembang luas, dan ada permasalahan yang dilihat di mana pangkalan ojek itu tidak selalu ada di berbagai tempat. Makanya mereka melihat kesempatan di situ, mereka melihat peluang untuk membuat suatu sistem di mana kita bisa memesan Gojek dari manapun dan kapanpun ya. Nah, dari itu perusahaan Gojek ini adalah perusahaan yang sangat smart dalam melihat strategi atau melihat peluang dalam social trend yang sedang terjadi. Mereka secara aktif memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter untuk berinteraksi dengan audiens. Ini menarik sekali, mereka bahkan menyediakan membuat aplikasi untuk mereka sendiri untuk berinteraksi dengan para audiens mereka ya, untuk apalagi dengan customer mereka memiliki tentu saja customer service jika ada suatu kejanggalan atau kesalahan yang terjadi pada driver ataupun aplikasi, mereka dapat tentu saja mengkomunikasikan itu di aplikasi mereka. Mereka juga menggunakan influencer yang populer di media sosial untuk mempromosikan produk dan lain-lain. Karena mereka juga bahkan sudah bergabung dengan perusahaan Tokopedia, jadi mereka menjadi suatu perusahaan besar yang bernama Goto yang sekarang ya, dimana Tokopedia juga merupakan perusahaan yang bagus. Itu merupakan pernah menjadi market leader ya di Indonesia ya, untuk untuk toko online ya, pernah menjadi market leader nomor 1 di Indonesia. Kita lanjut dengan strategi ini, perusahaan Gojek berhasil mencapai visibilitas mereka dan mencapai pertumbuhan yang signifikan. Sekarang Gojek sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan Gojek mungkin ada di luar negeri ya. Di sini siapa yang tidak kenal Gojek ya, kecuali orang-orang yang dalam pedalaman gitu ya, yang anggota rata-rata belum pada tahu Gojek. Mereka menggunakan GoFood atau GoMart atau GoSend, banyak ya. Maka ini adalah suatu contoh yang bagus jika kita mencontoh strategi marketing dari Gojek tersebut. Oke, untuk kesimpulan dan tindakan selanjutnya, menganalisis social trend untuk strategi digital marketing. Social trend dapat memberikan wawasan berharga dalam pengembangan strategi digital marketing. Dengan memahami social trend sedang populer di media sosial, kita dapat mengoptimalkan kampanye pemasaran dan menarik perhatian target audiens. Dan di sini kita harus mempunyai sebuah tim marketing yang khusus untuk menganalisis sebuah perubahan tren yang terjadi pada sosial media atau pada dunia ini, dimana di situ akan meningkatkan strategi marketing kita untuk memasarkan produk yang lebih baik. Kemudian mengimplementasi strategi digital marketing. Menggunakan data social trend, kita dapat merencanakan dan meluncurkan kampanye digital marketing yang efektif. Membangun konten yang relevan dapat menarik berdasarkan tren populer dan membantu meningkatkan engagement
engagement dan interaksi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita harus membuat konten-konten yang menarik audiens, baik itu lucu, estetik atau serius, menarik audiens. Dan kita bisa compare nih, kita bisa bandingkan audiens lebih prefer kemana, lebih suka kemana, ini ke lucu atau apa ya. Jadi kita bisa lebih fokus dalam pembuatan konten tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan nih di dalam strategi marketing untuk mengikuti social trend. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.